Kelangkaan beras Bulog yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disebabkan karena pasokan stok beras Bulog yang agak terlambat sehingga menyebabkan keterlambatan juga dalam proses distributor mitra Bulog yang tersebar di Tanimbar. Yang kita ketahui bahwa, pihak Bulog Saumlaki tidak lagi menerima pembelian produk Bulog langsung pada kantor atau gudang Bulog Saumlaki. Hal ini disebabkan karena minimnya budaya antri masyarakat, sampai mengakibatkan kerusakan pada fasilitas Bulog Saumlaki pada saat pembelian langsung di gudang Bulog. Untuk itu, pihak Bulog memutuskan untuk penjualan produk Bulog langsung ke mitranya yang tersebar di daerah ini. Selama ini, beberapa mitra dengan Bulog yang sudah ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak. Beberapa mitra yang sudah bermitra dengan Bapak di Bulog sini. Maksudnya jumlahnya? Iya, jumlahnya. Informasi dari kepala gudang yang lama, datanya yang ada di jual itu Boleh tahu itu siapa-siapa saja yang bermitra? Kalau itu kita harus tanyakan ke Tual, Pak, sebagai resminya, karena gudang itu tidak mempunyai dokumen. Semua dokumen pendaftaran itu semuanya ada di Tual dan merupakan kapasitasnya dari kantor Tual untuk saat penerimaan dan penentuan toko itu dijadikan mitra. Jadi gudang itu cuma membantu komunikasi sama kantor, dan yang menentukan adalah pimpinan dari kantor itu. Memang seperti itu. Oh iya, baik. Lalu di dalam 13 mitra ini apakah sudah jalan atau selama ini seperti apa? Mungkin stoknya sudah masuk di 13 mitra ini atau seperti apa? Sampai yang terjadi di lapangan itu banyak masyarakat yang antre. Pertanyaannya, 13 mitra ini punya aksesnya di kota atau di luar kota? Contohnya mungkin di desa mana, seperti itu. Untuk 13 ini kita udah salurkan dua kali penyaluran, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Namun untuk toko penugasnya Bulog yang ada di Pasar Baru dan Pasar Lama, kita kemarin itu kita gelontorkan untuk masyarakat. Selain dari mitranya Bulog itu, di tokonya itu juga kita salurkan 1 minggu di masing-masing itu 2 kali, di Pasar Lama dan di Pasar Baru. Namun mungkin kalau dilihat dari Bapak sendiri ada antrian panjang, ya kita tidak pungkiri juga karena memang masyarakat antusias tinggi sekali, meskipun ada merek lain yang ada di masyarakat, tapi mereka antusias. Mungkin analisa Bapak juga mungkin dari faktor harga juga yang selisih dengan beras merek lain, tapi kita terus suplai untuk ke toko yang penugasan kita yang dulu ada di sini. Dan kenapa tidak di sini lagi jual, karena beberapa alasan, diantaranya di saat pimpinan yang lama itu terjadi keributan dan mengakibatkan kerusakan fasilitas kantor, dan terjadi keributan sehingga sampai memanggil pihak kepolisian untuk mencari tengah, dan disarankan dari kepolisian itu untuk penjualannya di pasar. Jadi di pasar kita yang fokus untuk melayani adalah panjang tangan dari kita, penggantian dari tempat sini. Oh iya, baik Pak. Dengan adanya yang 13 mitra ini, apakah ada di desa-desa mana saja sampai bisa hampir dari Larat sana pun bisa datang untuk beli di Kota Saumlaki ini, Pak? Yang 13 mitra itu bergerak saja di
tempat-tempat mana saja? Informasi yang mungkin dari Pak Jim ya tahu wilayahnya, tapi sebagian besar ada di kota itu. Ya. Sebagian besar ada di kota, sekitar 8 ya. 8 itu di kota. 8 di kota, ada di mana lagi? Larat 1 dan wilayah mana lagi? Karena saya belum hafal. Sangliat, Bogota, sama Dauran. Nah, di tempat-tempat yang tadi Bapak dorang sampaikan itu, kok dari desa-desa tersebut selalu datang di kota untuk membeli beras Bulog. Nah, timbul pertanyaan, mitra itu selama ini dikasih stok apa tidak? Ya, saya sampaikan tadi dalam satu minggu mereka ambil 2 kali Pak, pembelian di hari Senin dan di hari Kamis. Dari Kamis. Kita selalu memberikan arahan kepada mereka untuk bisa melayani masyarakat, tidak untuk dioper kembali karena aturannya sudah jelas di surat pernyataan sebagai mitra itu. Jadi aturannya seperti yang kita sampaikan, cuma pengawasan kita tidak sampai tiap hari kita harus sampai ke sana karena kapasitas kami sebagai pelayanan beras Bulog itu hanya sampai di pintu gudang saja. Yaitu mereka terikat dengan aturan-aturan. Sebagai mitra itu, untuk menjadi mitra itu ada aturan-aturan. Jadi kita harapkan mereka itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam surat pernyataan yang mereka tanda tangani dan bisa melaksanakan. Kalau bisa tercapai memang sampai di masyarakat, tapi mungkin kalaupun ada ditemukan itu di luar arahan kami apabila ada yang nakal. Jadi kita bilang oknum lah Pak. Tapi kita nggak tahu hal seperti apa yang terjadi karena memang tugasnya kita cuma sampai di pintu gudang. Mungkin ada pihak eksternal, kita juga sudah menyampaikan di orang dinas juga. Mungkin kalau memang mereka ada rutin tugasnya pengawasan pasar atau itu, mungkin sama-sama kita ikut memperhatikan. Tapi yang jelas kenapa Bulog tidak bisa langsung memantau sampai di lapangan.